Shalom The Warriors. Di dalam channel YouTube kami The Warriors ada salah satu program acara yang membicarakan seputar wanita tentunya, dan nama program acara tersebut adalah Woman of God. Nah, tentunya judulnya aja Woman of God akan berbicara seputar wanita, yaitu peran wanita sebagai seorang istri, kemudian peran wanita sebagai orang tua buat anak, dan kemudian peran wanita di dalam kehidupan rumah tangganya, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya jika kita para wanita yang menonton acara ini tentunya akan sangat memberkati kita. Jadi mari kita saksikan bersama acara ini. Dan jangan lupa ya, di subscribe channel YouTube kami The Warriors. Kalau suka di like, kalaupun tidak suka bolehlah di dislike. Nah, kemudian kalau mau bertanya silakan tinggalkan pertanyaan di dalam kolom komentar yang ada di bawah. Dan juga untuk mendukung pelayanan kami bisa juga disalurkan ke rekening yang ada di bawah kolom deskripsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, luar biasa, sehat. Jeng Er, rambutnya cantik kali. Luar biasa. Aku yang gagal fokus antingnya Jeng An. Iya, soalnya lagi mau ada acara nih habis ini. Oh gitu. Mau ada acara. Oke. Sebelum kita pergi, kita mau memberkati semua pendengar setia Woman of God di The Warriors ya. Hari ini saya pengen banget ngebahas ini nih, Jeng E. Kita kan udah lama nih di rumah, ya enggak? Pandemi. Ya. Oh, pandeminya berkepanjangan, ya kan? Banget. Luar biasa gitu ya. Sampai lama nggak minum Jelly Potter. Dasar. Sehingga timbul satu habit-habit baru yang tanpa disadari ternyata kita sudah masuk di dalam zona baru, new normal baru. Nah, ada satu perkara yang positif ada, yang negatif ada. Yang positifnya kita lebih akrab, ya kan, dengan keluarga. Tapi negatifnya ada nih, ya kan? Mau tahu nggak? Atau mau tahu bingit? Bingit. Apa nih? Apa? Kita punya hobi baru, tapi kita bukan seolah-olah, jadi sangat tergantung sehingga kesannya dalam tanda kutip jadi mendewakan nih. Betul. Nah, ini gimana nih? Contohnya kegiatan sehari-hari kita kan di rumah ya, lebih banyak kalau perempuan ngurusin keluarga. Kemudian anak-anak nggak boleh diapa-apain, pokoknya semua fokusnya ke anak-anak sehingga dia lupa bahwa dia punya Tuhan. Betul. Sibuk. Karena memang ya ada survei yang bilang nih, aku pernah baca juga tuh, ada survei bilang justru di pandemi ini kurang lebih tuh 60-70% orang Nasrani nggak beribadah di pandemi ini. Oh Tuhan. Kacau. Karena online gitu kan. Iya, jadi mungkin bukan orang Nasrani doang kan yang punya rutinitas yang beribadah ke satu tempat, ke gereja. Mungkin agama lain pun kita nggak tahu lah ya, apakah mereka ada live streaming juga kayak masjid atau pura atau konten, nggak tahu deh. Tapi ini kan kita sahabat-sahabat The Warriors di pandemi ini kan pasti online ibadahnya. Tapi pada kenyataannya orang lebih memilih satu kegiatan yang lain yang lebih mengasihkan. Nah, itu tadi tuh yang Jeng An bilang tuh, arahnya jadi mendewakan. Iya, sebenarnya gini sih ya. Dia itu beribadah, Dek.
Tapi karena banyak channel yang bisa dia cetek, pokoknya kan sekarang mau namanya semuanya direkam gitu kan ya. Ibadah online juga Minggu juga bisa ditonton Senin gitu ya. Itu kadang-kadang jadi gini, nanti aja deh malam jam 7 baru gua tonton ibadah hari ini. Cetek. Nah, terus jangan di gereja yang aku lah, yang ini juga lebih bagus, cetek pokoknya. Jadi udah terlalu gampang, terlalu banyak sekali kita bisa lihat khotbah-khotbah apa. Akhirnya maaf, satu kengerian loh ketika kita bilang menjadi gini, kok bosen ya? Waduh, ngeri gak? Padahal yang mau didengar firman nih ya, tapi bisa ngomong kok bosen, akhirnya dia memalingkan, mengerjakan. Ada juga nih, dengan hobinya sambil cetek, yang penting dengar gitu. Padahal di sini dia asik nih, misalnya contohnya nggak usah gitu ya, hobinya dia apa gitu kan ya. Nah, kayaknya memang ini sesuatu berbahaya loh. Dia fokus kepada hobinya, tapi dia juga nggak mau seolah-olah di mata Tuhan salah. Dia cetek itu rekaman. Nyambi Bersuara, tapi di sini mengerjakan sesuatu enggak. Nyambi begitu ya. Ya ini jujur lah, kenapa saya juga begini tadi. Udah lama lo biasanya tuh ke salon ya. Kan dulu ada yang cuci rambut aja harus ke salon. Oh, saya nggak pernah cuci rambut di rumah loh. Saya cuci rambutnya di salon loh. Ya. Terus saya cuci rambutnya tuh seminggu bisa 4 kali, bisa 5 kali, bisa bayangin ya. Terus belum ngeblonya, belum apa. Itu sesuatu keterikatan juga yang memang dilakukan secara nggak langsung. Kan kalau dipikir ya, coba kalau nggak punya uang, mungkin nggak ke salon seminggu 5 kali, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu bisa membuat sesuatu menjadi kesenangan dirinya sebenarnya gitu loh. Kesenangan prioritasnya menjadi beralih gitu beralih, betul. Ya kan, tidak lagi fokus priority ke Tuhan. Kan kalau beda kalau misalnya ini kita kalau ngomong tadi gereja ya, kalau kita ke gereja offline kan mau nggak mau kita duduk, bener nggak, mendengarkan. Tapi kalau ini kan bisa diulang nanti karena ada rekamannya. Iya. Terus kita lebih prioritas misalnya ngurusin hewan piaraan yang lucu-lucu. Tanaman. Ya. Tuh, kita juga lebih ke usaha, betul nggak sih, mendewakan banyak hal. Urus anak. Tuhan ya. Nah itu gimana tuh yang kayak begitu? Karena ketika kita menganggap sesuatu yang kita urus ini kita bisa sempurna mengurusnya, itu secara nggak langsung kita sudah mendewa ya, udah kayak jadi gini loh, berhala gimana ya? Misalnya kita ngurus tanaman deh ya, habis waktu kita di tanaman, terus kita nikmatin ya, cantik banget loh, lihat tuh, karena tangan gue begini, gue kasih pupuk begini, fokusnya hanya kepada itu. Intinya tapi nggak boleh. Masalahnya kan pertanyaannya kalau misalnya kita bisa mengatur waktu, apakah itu dinamakan mendewakan juga? Kalau bisa mengatur waktu sih enggak lah ya. Kalau sampai mengabaikan yang lain, fokus kepada satu yang dia sukai, nah itu yang ke arah mendewakan. Nah, apa sih yang viral di pandemi ini? Ya kan? Tanaman, cupang, suami, keluarga juga loh. Kita bilang memang seolah-olah kita mengurus keluarga gitu. Tapi ingat loh, Allah kita Allah yang cemburu loh. Ya. Emang kamu yang sempurna urus keluarga kamu. Kalau anak kamu sehat itu bukan karena kamu urus, tapi ada aku yang memberikan kesehatan. Nah itu dia. Kadang-kadang kan gitu, maaf nih, urusin apa tuh? Aduh, sekolah anak nih. Wah, ya sekarang ya. Ibu-ibu lagi pada heboh ngurusin ini, pada apa nih, kenaikan kelas. Kenaikan kelas atau lulusan. Kadang-kadang kita tidak memprioritaskan Tuhan ya. Betul. Padahal benar nggak sih kalau perempuan itu, wanita itu di rumah kadang-kadang kalau wanitanya takut akan Tuhan ya, itu seisi rumahnya akan tergiring ke arah sana loh, benar nggak sih? Setuju. Ya kan? Tapi kadang-kadang kita justru yang membuat suasana di rumah itu menjadi jauh dari Tuhan. Kesannya sih pengen nyenengin keluarga gitu ya, tapi akhirnya mereka jadi nggak priority Tuhan gitu ya, benar nggak sih kayak begitu kadang-kadang? Ada istilah family first juga kan,
Itu kan Nah, itu dia. Benar-benar tuh, benar family first. Ya. Kesannya benar loh itu. Benar loh. Ya nggak sih? Tapi iya, ya jadi musim ya. Jadi betul, kejelimet hanya mendewakan keluarga daripada menduakan, Tuhan. menduakan Tuhan. Lalu apa dong yang harus kita benar lakukan dong. sebagai wanita Tuhan nih? Dia Jadi dia memang nggak mau. Dia nggak mau kita mendewakan suami kita. Contoh nih kebanyakan juga nih ya. Ih, untung aja suami gue tuh orang yang paling baik, sayang sama gue. Wah, pokoknya dia banggain banget suaminya ya. Sementara mungkin ada orang yang suaminya mungkin berlawanan dengan dia gitu kan ya. Tapi justru yang berbahaya ini yang terlalu mendewakan. Jadi kayaknya pokoknya suaminya segalanya. Kalau nggak Ah, ada suami kayak gitu dia mati gitu. runtuh, Ini beda runtuh. tipis antara mengagumi sama melupakan. Hmm, mm, mm, mm. iya benar ya. Terus membanggakan anaknya itu nggak boleh juga ya. Wah, kalau anak saya mah begini, anak dia mah wah, anak saya, suami saya, istri saya gitu ya. Terus Tuhannya kapan gitu loh maksudnya. Sementara kan dia bisa begitu kan karena Tuhan ya. Saya lebih setuju kita dekat sama Tuhan, makanya suami kita diubah, anak kita diubah gitu loh. Jadi munculkan dong ya. Tapi kan ini enggak ya. Apalagi di Facebook tuh ya. Wah, nunjukin deh pokoknya di situ tuh enggak ada ininya sama sekali. Pokoknya cuman banggain suaminya ya, naikin keluarganya. Wah, aman-aman, adem-adem ya. Tuhannya cuman begini doang sih di belakang. Ya, semua karena Tuhan gitu doang sih, sedikit doang gitu ya. Tapi ini memang Tuhan bahwa fokus kita ini janganlah kita membanggakan apa yang dipercayakan kepada kita sehingga tidak ada kemuliaan Tuhan di dalamnya gitu. Yes, betul, setuju. Mungkin kita akan bahas mungkin nanti ya. Ini kan masih kupas doang tentang apa mendewakan sesuatu. Sesuatu itu kan luas ya. Benar nggak sih, Ijang? Jadi mungkin kita akan coba kupas bahwa benar nggak sih dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang kita tanpa sadar sudah mendewakan sesuatu dan makin lama makin dalam sehingga susah. Nah, kita akan bahas itu di sesi kedua, bagaimana kita bersikap sebagai wanita-wanita Tuhan menyikapi hal yang ada ini berhubung dengan pandemi yang sekarang masih kita alami gitu ya. Karena kalau nggak dibahas, ini akan jadi new habit yang kita nggak bisa lepasin loh setelah semua diizinkan Tuhan bisa keluar. Ya, misalnya kan sekarang udah pada divaksin ya, udah mulai vaksin udah banyak ya. Jadi udah mulai banyak orang-orang yang merasa bahwa dia udah bisa sedikit safety begitu ya. Tapi habit baru itu terus nempel dalam kehidupan dia sehingga memprioritaskan Tuhan itu menjadi sesuatu yang kesekian gitu. Ya akhirnya jadi habit baru. Nah ini mungkin Ada kita bahas kuncinya loh sebenarnya loh. Iya, nanti loh ada tipsnya deh. Ternyata supaya kita supaya kita tidak ada di zona berhala itu, mesti ingat loh bahwa setiap hari Tuhan itu menunggu persembahan dari kita. Apa nih yang kita mempersembahkan buat dia nih? Ternyata persembahan itu bukan sekedar yang tiap minggu kita kasih ya. Udah ngasih persembahan kok, udah tenang. Udah balikin persepuluhan kok. Bukan, Tuhan minta persembahan dari kita setiap detik. Ternyata saya menemukan sesuatu hal yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Tuhan itu meminta selalu persembahan dari kita setiap detik. Wih, bagaimana? Ya, awal doang sih saya mau kasih tahu nih ya. 3 hal. Dia minta persembahan kita. Persembahan apa? Persembahan ucapan syukur, persembahan korban sembelihan, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan itu nanti. Ini menyangkut juga loh, supaya kita jadi tidak memberhalakan sesuatu. Di dalam kesenangan kita tetap masih bisa mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Ya, dalam situasi apapun. Iya. Ya, jadi kalau menurut aku sendiri sih dari topik yang kita bahas ini, apapun itu yang melebihi
keinginannya untuk Tuhan lebih dari Tuhan, nah itu sudah mendewakan ya. Jadi untuk di poin pertama ini, di sesi 1 ini, kita sendiri pun, Jeng An, Jeng Er, saya sendiri pun nanti mau cross check nih, apa yang menjadi berhala, apa yang menjadi sesuatu yang kita mendewakan gitu. Karena memang ya seperti Jeng An bilang tadi, tanpa disadari kadang-kadang kita nggak sadar ternyata kita udah mendewakan atau sudah memberhalakan sesuatu itu. Apa itu? Nah, ini nanti kita cross check gitu ya. Jadi nanti di sesi 2 kita mau sharing nih. Kita sharing apa yang kita alami yang tanpa kita sadari ternyata kita udah menghususkan perhatian kita, uang kita atau keinginan kita lebih dari menyenangkan hati Tuhan. Kayak gitu ya, Jeng An ya. Benar. Setuju banget Jeng Er, Jeng E. Karena ini sangat-sangat sangat ingin dibahas karena ini mengecewakan Tuhan loh. Menduakan. Menduakan Tuhan ini sangat luar biasa, Tuhan benci ya. Jadi kita harus tetap waspada. Ya betul ya, kita harus tetap waspada sehingga kita bisa terus menjadi wanita-wanita kesayangan Tuhan. Dan ingat tadi seperti saya boleh dapat hikmat itu, setiap detik kita harus berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi bukannya buat yang kita sukai itu gitu. Di next ya mungkin ya dibahas ya. Ya, betul banget, betul banget. Diberkati banget gitu ya tadi yang statementnya Jeng An bilang kita tuh nggak ada yang super ya, nggak ada superhero. Ada. Terus dibentuk, diperbaharui, semakin indah di hadapan Tuhan. Pengen kan kita semua dibilang sama Tuhan gini, kamu adalah wanita-wanita kesayanganku. Wah, wanita cantiknya Tuhan. Waduh. Keren. Jadi kalau yang bilang cantik suami jangan bangga dulu ya. Iya. Itu cuma sementara. Ya, bagaimana Jeng E? Ya, aku sih nanti pertemuan berikutnya sama-sama Jeng An, Jeng Er, saya sendiri pun nanti akan sharing apa yang kira-kira yang menjadi berhala atau yang tidak disadari ternyata sudah kita dewakan tanpa disadari. Nah, kita mengajak nanti. Ya, kita mengajak teman-teman The Warriors ya yang sudah menonton ini nanti bisa tulis komentar atau saran atau apapun itu nanti sama-sama akan kita bahas di episode berikutnya. Bye. Bye.